Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat santri sekalian, sobatku yang lainnya sekalian, bertemu lagi dengan saya Qurratul Aini. Yang akan menyampaikan sedikit materi, sedikit pembelajaran yang insya Allah bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian ambil manfaatnya. Di sini saya akan melanjutkan bab terdahulu, yaitu di mana bab terdahulu saya menjelaskan mengenai mukadimah, mengenai rukun Islam dan rukun iman. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai faslun makna la ilaha illallah, di mana kita sering mendengar kata la ilaha illallah itu sudah tidak asing bagi diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, mulai saja. Sebelumnya sebelum saya memulai membaca kitab pada hari ini, mari kita bersama-sama mengirim hadrah al-fatihah untuk mu'alif kitab ini, supaya diberikan sisi terbaik di sisi Allah dan bisa bersama-sama dengan kita di surganya nanti. Khususan ila Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Samiri Al-Hadrami ala madhad al-Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila Syekh Al-Imam Ali Al-Fadil Abi Abdul Ma'ti Muhammad Nawawi Jawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji makna utawi makna la ilaha illallah, utawi maknane la ilaha illallah. La ma'budah iku ora ono pangeran kang disembah iku maujud bihaqqin kelawan sak nyatane fil wujudi ing dalem wujude illallah kejaba Gusti Allah. Jadi maksud dari fasal makna la ilaha illallah itu bisa kita artikan dan bisa kita tafsirkan, bisa kita artikan lah, bahwa la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah ini potongan dari dua syahadat yang artinya asyhadu, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kata la ilaha illallah ini artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah iku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti dua syahadatain yang artinya tidak la asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa artikan makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa sih tidak ada Tuhan selain Allah itu? Maksudnya kita sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, sudah pasti Allah itu ada, sudah pasti Allah itu maujud. Seperti dalam kitab Tijan Darori, yang dalam kitab Tijan Darori itu menyebutkan
ada sifat wajib Allah, ada sifat jaiznya Allah, ada sifat mustahilnya Allah, ya. Jadi sifat jaiznya Allah itu Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi hayamuhu binafsi wadaniyat udrati radat ilmu hayat sama basar halam qadirat muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman, ya. Jadi kita sering membuat puji-pujian tentang sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Allah yang perlu kita ketahui. Kita sudah terbiasa untuk sholawatan, untuk puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan alam semesta ini. Kita pasti sudah Allah itu sudah memberikan kepada kita kebesaran yang terlalu banyak. Allah itu sudah memberikan beberapa kenikmatan. Allah itu sudah membagi beberapa kenikmatan kepada setiap hamba-hambanya, di mana hamba ini segini, hamba ini segini, hamba ini segini. Jadi kalian itu jangan mengkhawatirkan bahwa kalian itu hidup di dunia ini kekurangan. Meskipun kalau kalian kekurangan, meskipun kalau kalian dalam keadaan miskin, itu Allah hanya saja sedang menguji seberapa mampukah dia dapat menyebut namaku, seberapa mampukah dia mau meminta kepadaku, dan seberapa tangguhkah dia mau berusaha kepadaku. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum selagi kaum itu merubahnya sendiri, ya. Jadi di sini tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti ya sudah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus percaya, kita sudah percaya diciptakannya kita sebagai manusia ini, kita sudah harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa alam semesta itu yang menciptakan Allah. Kita diberi akal pikiran, kita diberi segala kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan akal pikiran. Coba bayangkan kalau kita diciptakan sebagai burung, kalau kita diciptakan sebagai ayam, kalau kita diciptakan sebagai kucing. Contohnya kucing lah. Kucing, ayam, burung. Pasti ketika kucing, ayam, burung, ketika hewan-hewan itu masuk ke rumah kita, pasti kita seorang manusia itu pasti mengusir hewan-hewan tersebut. Karena apa? Karena itu mengganggu. Makanya kita bersyukur, kita itu diberi ciptaan, diberi kenikmatan akal pikiran, diberi penciptaan kita sebagai manusia ini. Kita harus bersyukur bahwa Allah itu sudah memilih kita untuk dijadikan manusia, karena manusia itu ciptaan yang paling baik di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Sampai-sampai ada suatu kisah ada suatu malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut itu hampir mencemburu kita sebagai manusia, Karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling baik di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Sedangkan kita saja manusia dicemburu oleh malaikat Harut dan Marut. Apalagi seperti burung lainnya, seperti hewan-hewan lainnya. Pasti hewan-hewan juga, kalau hewan bisa berbicara, pasti hewan juga mencemburui kita sebagai manusia. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Harut Marut, dari kisah malaikat Harut Marut, bahwa sebaik-baik ciptaan Allah ya manusia, ya. Kira-kira seperti itu sobat-sobatku sekalian. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan suatu kisah mengenai ciptaan Allah, yaitu burung, di mana burung itu kan suatu ciptaan Allah yang mempunyai suatu kenikmatan, yaitu bisa terbang kemana-mana, bisa melihat seluruh alam semesta, bisa melihat seluruh alam dunia. Ini
diciptakannya burung ini suatu tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu benar-benar ada nyatanya, bahwa Allah itu benar-benar ada, benar-benar maujud. Jadi kita tidak boleh berpikiran wujudnya Allah itu seperti apa sih? Karena apa? Karena kita tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa melihat Allah ini, menilai Allah ini hanya dengan akal pikiran saja. Karena Allah itu ya yang bisa mengetahui Allah itu ya Allahnya sendiri. Jadi kita itu tidak usah memikirkan bagaimana sih bentuknya Allah, bagaimana sih rupanya Allah itu seperti apa, bagaimana makanya Allah, bagaimana hidupnya Allah. Kita tidak usah memikirkan seperti itu. Kita cukup percaya bahwa Allah itu adanya Allah ini karena ada penciptaan alam semesta dan adanya kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi kita tidak usah memikirkan yang hal-hal yang sekiranya tidak pantas untuk kita pikirkan, ya. Kira-kira seperti itu ya sobatku sekalian. Di sini ada suatu kisah menarik tentang burung, di mana burung ini yaitu suatu burung hudhud, yang dimana burung hudhud ini adalah burung ciptaan Allah yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kemampuan. Meskipun badannya kecil, tetapi burung ini mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi bentuk fisiknya. Jadi meskipun burung hudhud ini kecil, tetapi burung hudhud ini mampu mengerjakan sesuatu yang tidak sepantasnya burung hudhud lakukan. Karena apa? Karena burung adalah salah satu makhluk yang ditundukkan oleh Allah bagi manusia guna dinikmati dan dijadikan ibrah dalam kehidupan, ya. Jadi yang namanya suatu penciptaan itu, yang namanya Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti mempunyai kelebihan dan pasti mempunyai kekurangan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Kita sendiri juga sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, tapi tetap saja kita mempunyai segala kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Saya lanjutkan, dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah burung hudhud. Jadi memang burung hudhud ini sudah terdapat dalam Al-Qur'an, di mana meskipun burung hudhud yang kecil tetapi mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi bentuk fisiknya. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana burung-burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali pulang pada sore hari sudah dalam keadaan perut kenyang. Bagaimana burung hudhud bisa melakukannya seperti itu? Tentu saja itu Allah sudah ikut berperan, Allah sudah ikut andil dalam penciptaan burung hudhud. Jadi burung hudhud ketika pergi di pagi hari mencari makanan, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan pada sore harinya sudah kembali ke tempat asalnya dan sudah dalam keadaan perut kenyang. Tandanya apa? Itu tandanya kita bisa belajar dari burung hudhud yang meskipun badannya kecil, tetapi burung hudhud ini mampu berusaha, mampu mencari segala sesuatu yang sekiranya dibutuhkan pada burung hudhud ini. Sama kita seperti manusia, sama kita seperti ciptaan Allah, sama kita seperti pelajar, sama kita seperti mahasiswa, orang-orang kita yang sedang mencari ilmu. Kita jangan terus menyerah. Ketika kita tidak bisa, cobalah terus. Kita jangan pernah menyerah. Kita yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa. Kita yakinkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada dan kapanpun dan dalam keadaan kapanpun kita membutuhkan, ya. Jadi kita dalam keadaan sedih, kita harus selalu mengingat Allah. Kita dalam keadaan senang, kita harus mengingat Allah. Jadi apa? Supaya kita bisa lebih berdekatan dengan Allah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan ini itu suatu
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya Allah secara utuh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi sudah diciptakannya Al-Qur'an dan diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Karena apa? Bertujuan supaya kita umat Nabi Muhammad ini supaya rajin membaca Al-Qur'an, supaya kita tidak lupa bahwa Allah ini menurunkan salah satu mukjizat terbesar, salah satu kenikmatan kepada Nabi Muhammad, salah satu mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an yang dikirimkan kepada kita manusia. Jadi kita jangan pernah sekali-kali meninggalkan sesuatu hal yang sekiranya positif kita lakukan. Kita coba berusaha merubah diri kita sendiri supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Dan burung ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki obsesi melebihi bentuk fisik kita. Misalnya fisik boleh kecil, tetapi cita-cita dan idealisme itu harus lebih besar. Hal ini bukanlah mimpi, dan hal ini yang membedakan antara kenyataan dan khayalan atau kemauan dan kesungguhan untuk merealisasikan obsesi, cita-cita dan idealisme itu. Jadi maksudnya itu bahwa kita hidup sebagai manusia yang dimana kelebihan kita yaitu sudah diberikannya akal, sudah diberi Allah itu kecerdasan, sudah diberi kenikmatan berupa akal. Karena apa? Karena sesungguhnya kita itu adalah hewan yang berakal. Al-insanu al-hayawanate. Manusia adalah hewan yang berakal. Jadi kita itu sama seperti burung, sama seperti ayam, sama seperti kucing, sama seperti kera, sama seperti kambing. Hanya saja yang membedakan kita dengan hewan itu akal pikiran. Coba saja kalau semisalkan kambing diberi oleh Allah kecerdasan, mungkin saja kambing bisa melebihi kita sebagai manusia. Itu tandanya bahwa kita sebagai manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan dari makhluk-makhluk lainnya. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari burung hudhud ini. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana burung hudhud ini bertahan, bagaimana burung hudhud ini mencari makanan, bagaimana burung hudhud ini mencari suatu keinginannya. Burung hudhud sama seperti kita manusia, bagaimana cara kita mencari suatu ilmu, bagaimana kita mencari titik kesabaran, belajar kesabaran, dimana ketika kita menginginkan sesuatu kita berusaha dengan sekeras mungkin ya. Dan adapun di sini ada bait puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Doa, yang berbunyi, Tuhanku dalam termengu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Jadi saya tidak tahu maksud dari puisinya Chairil Anwar ini, tetapi kira-kira saya bisa mendefinisikan bahwa mungkin saja puisi ini menceritakan seseorang di mana seseorang ini sedang pergi mengembara, dan pada saat perjalanan pengembaraannya orang ini tidak mungkin bersedih, ibaratkan bersedih, dan kemudian orang yang sedang mengembara ini berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya bahwa sungguh benar aku tidak bisa berpaling darimu, bahwa yang dimaksud puisi ini ada seorang hamba yang ketika berdoa, ketika sedang berhadapan dengan Allah, orang ini sudah benar-benar tidak bisa melupakannya, bahwa orang ini sudah benar-benar dekat dengan Allah, Allah itu sudah ada
di hatiku, Allah itu sudah benar-benar ada, dan Allah itu tidak bisa dilupakan, dan dirinya itu tidak bisa berpaling dari Allah. Ya, kalau kita sudah bisa merasakan bagaimana kedekatan kita kepada Allah, itu suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Oke, kira-kira seperti itu penyampaian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadikan suatu pembelajaran dari hidup kita sendiri, dari diri kita sendiri. Dan mulai sekarang kita ubahlah pola pikir kita ubahlah diri kita sendiri, kita ubahlah bagaimana cara kita menata hidup, tatanan hidup kita supaya yang benar itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk sobatku sekalian, sobat santri dan sobat-sobat yang lainnya. Dan saya di sini mengucapkan berterima kasih banyak karena sudah mau ikut menonton video saya, dan terima kasih yang sudah mensubscribe video saya, dan jangan lupa subscribe kembali, like kembali, dan tonton terus video saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dan kemana-mana tetap di channel Qurratul Aini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.